Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Kita telah memasuki bulan kedua di tahun 2026. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami menyadari kami membutuhkan Engkau ketika kami akan menjalani hari ini. Karena itu biarlah Bapa yang akan menerangi hati dan pikiran kami dan juga menuntun langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, pada pagi hari ini saya memberikan satu tema yaitu pandang ke depan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam renungan yang lalu saya menyampaikan bahwa masa lalu adalah memori, sedangkan masa depan adalah misteri. Banyak orang terpaku pada masa lalu sehingga ia menjadi tidak efektif dan tidak produktif serta tidak punya semangat dalam menjalani hidup. Ini bisa menjadi penghambat dalam menjalani tahun 2026. Apakah tiap orang tidak memiliki masa lalu yang buruk? Apakah juga tiap orang tidak punya masa lalu yang indah? Tentu tiap orang mempunyai masa lalu yang buruk dan juga masa lalu yang indah. Apapun bentuk dan peristiwanya. Namun seringkali manusia tinggal nyaman dalam nostalgia masa lalu. Baik masa lalu yang baik maupun masa lalu yang buruk. Masa lalu yang indah dan baik ditandai dengan kalimat dulu saya pernah melakukan kebaikan. Dulu saya pernah melakukan satu kegiatan yang menyenangkan. Ini menandakan sebuah kebanggaan pada masa lalu yang baik. Dan masa lalu yang buruk itu ditandai dengan kalimat, saya merasa malu karena saya telah melakukan satu kesalahan. Kalimat demikian bisa saja muncul dalam beberapa variasi yang berbeda, saudaraku. Nah, apakah ini berarti mengingat masa lalu tidak boleh? Tentu saja boleh. Tetapi tinggal nyaman dengan kenangan masa lalu dan mengabaikan perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa depan itu yang tidak boleh. Ketika Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Filipi, ia pun mengingat masa lalu yang baik dan juga masa lalunya yang buruk. Tetapi ia mengambil sebuah keputusan yang signifikan berkaitan dengan masa lalu, yaitu melupakan apa yang di belakangnya. Paulus memiliki masa lalu yang dianggapnya buruk. Sekalipun jika ditinjau dari kehidupan keagamaan, Paulus adalah orang yang saleh karena ia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Paulus memandang bahwa seluruh kesalehannya adalah kesia-siaan belaka. Sebab seseorang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena anugerah Allah semata. Lalu apa yang dilakukan Paulus setelah melupakan masa lalu? Ia menatap ke depan dan mengarahkan diri pada tujuan, yaitu
panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apakah panggilan sorgawi yang ditaruh oleh Allah dalam hati saudara? Tentu panggilan Allah tiap orang berbeda-beda. Nah, memasuki bulan Februari di tahun 2026 ini, maka marilah kita mengarahkan diri pada panggilan Kristus dimanapun Allah menempatkan kita. Entahkah dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan yang dipercayakan Allah kepada kita. Mari kita memandang hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Satu kata kunci yang diberikan oleh Paulus, dia berlari-lari kepada tujuan. Artinya dia tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi mengarahkan dirinya ke depan, memandang ke depan, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami memiliki masa lalu yang buruk, tetapi juga kami memiliki masa lalu yang indah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Dan untuk hal itu kami bersyukur. Tetapi bantulah kami supaya kami melupakan masa lalu kami dan mengarahkan diri kami kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan buat kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menjalani hari ini dengan menatap hanya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Bantulah kami dalam pekerjaan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Bantulah kami juga dalam kehidupan berkeluarga kami. Dan bantulah kami juga ketika kami melakukan studi kami. Kami memohon Allah yang berkenan memberkati kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Saudara kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.